Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erna Herlina dari MAN 4 Ciamis dalam pelajaran ekonomi. Sebelum mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Simak video ini sampai akhir ya. Materi kita hari ini yaitu pertumbuhan ekonomi. Materi ini diberikan di kelas 11 semester 1, program IPS dan juga program IPA untuk ekonomi lintas minat. Materi ini setelah materi pendapatan nasional. Adapun kompetensi dasarnya menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Dan juga menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi, yang kedua ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang keempat teori pertumbuhan ekonomi dari beberapa ahli, dan yang kelima cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan economic growth, yang berarti proses naiknya output per kapita dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, yang pertama, meningkatnya produksi barang dan jasa. Yang kedua, meningkatnya output per kapita. Dan yang ketiga, adanya perubahan pada sektor ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi, di antaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Berikutnya, teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3, aliran historis, aliran klasik, dan aliran neoklasik. Marilah kita bahas satu persatu. Untuk teori pertumbuhan ekonomi historis, yang pertama ada menurut Frederick List. Menurut Frederick List, perkembangan ekonomi ditinjau dari teknik berproduksi sebagai sumber penghidupan. Buku hasil karyanya berjudul Das National System der Politischen Ökonomie, tahun 1840. Tahapan pertumbuhan ekonominya antara lain: yang pertama, masa berburu atau mengembara. Yang kedua, masa beternak dan bertani. Yang ketiga, masa bertani dan kerajinan. Dan yang keempat, masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Yang kedua, menurut Bruno Hildebrand. Menurutnya, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan dalam masyarakat. Pendapatnya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Die National Economy der Gegenwart and Zukunft, tahun 1848. Tahap pertumbuhan ekonominya diantaranya masa pertukaran dengan barter, masa pertukaran dengan uang, dan yang ketiga masa pertukaran dengan kredit atau uang gira. Berikutnya, menurut Kurt Bucher,
Menurut Carl Butcher, perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Tahapan pertumbuhannya di antara lain yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, dan rumah tangga bangsa. Terakhir, rumah tangga dunia. Yang keempat, menurut Werner Sombat. Menurut Werner Sombat, perkembangan ekonomi ditinjau dari susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Karyanya ditulis dalam sebuah judul yang yaitu Der Moderne Kapitalisme tahun 1927. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Werner Sombat adalah zaman perekonomian tertutup, zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan. Yang ketiga, zaman perekonomian kapitalis. Berikutnya, menurut Ward Whitmer Rostow atau biasa disebut W.W. Rostow. Dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth, W.W. Rostow membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan teknologi. Kelima tahap itu adalah sebagai berikut: masyarakat tradisional, prasarat lepas landas, kemudian yang ketiga lepas landas, yang keempat gerakan ke arah kedewasaan, dan yang kelima tahap konsumsi tinggi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut Adam Smith. Adam Smith mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations tahun 1776. Menurut Adam Smith, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan juga yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Yang kedua, menurut David Ricardo. Menurut David Ricardo, teori pertumbuhan ekonomi beliau kemukakan dalam sebuah judul buku yang berjudul The Principle of Political Economy and Taxation. Yaitu yang pertama, jumlah sumber daya alam terbatas. Yang kedua, tenaga kerja bertambah atau berkurang tergantung pada pemberian upah. Jadi maksudnya tenaga kerja akan bertambah atau berkurang tergantung dari pemberian upah. Apabila upah yang diberikan melebihi tingkat upah alamiah atau minimal, tenaga kerja akan bertambah. Dan sebaliknya, jika upah yang diberikan sama dengan upah alami atau di bawah upah alami, maka tenaga kerjanya akan berkurang. Yang ketiga, akumulasi modal terjadi jika keuntungan yang didapat pemilik modal melebihi keuntungan minimal. Yang keempat, kemajuan teknologi terjadi sepanjang masa. Dan yang kelima, peranan sektor pertanian sangat dominan. Teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga yaitu aliran neoklasik. Yang pertama, menurut Harold Domar. Dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi menurut teori Harold Domar, tahun 1939 itu menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau steady growth dalam jangka panjang.
asumsi yang digunakan oleh Harrod-Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, barang moda telah digunakan secara penuh. Yang kedua, besarnya tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang ketiga, perbandingan antara moda dan hasil produksi adalah tetap. Yang keempat, perekonomian hanya terdiri dari sebuah sektor, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga menurut Solow-Swan. Ini masih perekonomian neoklasik. Itu dipengaruhi oleh tenaga kerja tumbuh dengan laju tertentu. Yang kedua, fungsi produksi berlaku bagi setiap periode. Yang ketiga, adanya kecenderungan menabung dari masyarakat. Keempat, semua tabungan masyarakat diinvestasikan. Teori pertumbuhan ekonomi berikutnya menurut Schumpeter atau nama lengkapnya Joseph Schumpeter. Schumpeter menekankan peranan pengusaha atau wirausahawan sangat penting dalam memenuhi pertumbuhan ekonomi. Ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Rumusnya, kita bisa menggunakan konsep PDB atau Produk Domestik Bruto dan juga PNB, Produk Nasional Bruto, atau menggunakan pendapatan nasional dengan lambang Y atau yield. Di sini, Ibu contohkan kita menggunakan PDB. Rumusnya, pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB-T, artinya PDB tahun tertentu, dikurangi PDB T-1, dikurangi PDB tahun sebelumnya maksudnya ya, dibagi dengan PDB T-1 dikali 100%. Contoh soal. Diketahui PDB negara astina selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2018 sebesar 370, tahun 2019 sebesar 400, dan tahun 2020 sebesar 420. Hitunglah laju pertumbuhan negara astina untuk tahun 2020. Kita menggunakan rumus yang tadi, maka didapat laju pertumbuhan ekonomi sama dengan 420 dikurangi 400 dibagi 400 dikali 100%, maka didapat laju pertumbuhan ekonominya adalah sebesar 5%. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pembangunan ekonomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Equilibrium.